Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan pidato. Untuk yang pertama, langsung saja ya. Pengertian pidato. Pidato di sini merupakan sebuah kegiatan berbicara di depan umum dengan menggunakan susunan kata yang baik, bertujuan menyampaikan perasaan, isi hati, pendapat, gagasan, pengalaman, pengetahuan, ataupun materi atau suatu perihal kepada orang banyak, serta dilakukan berdasarkan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Jadi di sini pidato itu kita menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita, mungkin bisa perasaan, isi hati, pendapat, gagasan, dan lain sebagainya di depan umum. Tetapi bahasa yang digunakan nanti harus sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Kemudian untuk tujuan pidato. Tujuan pidato yang pertama adalah mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Maksudnya di dalam pidato itu merupakan pidato ajakan, tapi ajakan di sini adalah ajakan untuk berbuat kebaikan, bukan berbuat yang keburukan ya. Jadi untuk berbuat kebaikan, maka di sini untuk pidatonya adalah mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang kita sampaikan. Yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Karena di dalam pidato itu tidak hanya sekedar menyampaikan atau menyapa para tamu undangan, tetapi juga bisa menyampaikan informasi, menyampaikan pemahaman apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, membuat orang lain senang dengan pidato kita yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Karena di dalam pidato itu tidak hanya monoton pidato yang resmi ya, tapi kalau pada acara tertentu bisa ada pidato yang diselipi dengan guyonan, boleh. Tetapi kalau dalam pidato kenegaraan atau pidato pada situasi yang resmi, acara yang resmi, maka bahasa yang digunakan pun bahasa yang resmi pula. Maka bolehkah diselingi dengan guyonan? Boleh, tetapi jangan terlalu banyak guyonannya karena situasinya melihat situasi yang resmi ya. Tetapi kalau untuk situasinya yang mungkin hanya tidak ada tamu yang penting, bisa silahkan untuk diselipi guyonan agar apa pidato itu tidak terasa membosankan ataupun monoton. Selanjutnya adalah jenis-jenis pidato. Jenis-jenis pidato di sini yang pertama ada pembukaan, pidato pembukaan. Pidato pembukaan di sini adalah pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara atau MC. Biasanya MC dalam membuka acara itu ada sambutannya. Nah, itu yang dimaksud dengan pidato pembukaan. Yang kedua adalah pidato pengarahan. Pidato pengarahan ini biasanya pidato yang digunakan untuk memberikan pengarahan pada suatu pertemuan. Misalnya ada pertemuan Dharma Wanita. Nah, di situ ketua Dharma Wanita memberikan pengarahan kepada anggota Dharma Wanita. Misalnya berkaitan dengan cara menjaga kebersihan di musim penghujan dan sebagainya. Ketiga adalah pidato sambutan. Pidato sambutan ini merupakan pidato yang disampaikan pada suatu acara kegiatan atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam waktu terbatas secara bergantian. Nah, pidato sambutan ini misalnya contohnya pada acara 17 Agustus di kampung atau di rumah kalian masing-masing. Biasanya pada acara 17 Agustus itu ada beberapa orang yang memberikan pidato sambutan. Misalnya Bapak
kepala desa, kemudian Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, kemudian Ketua Panitia, dan sebagainya. Mereka memberikan pidato sambutan secara bergantian, tetapi apakah sambutan itu cukup lama? Tidak, biasanya hanya dilakukan sekitar paling lama 5 menit. Bahkan tidak sampai yang memberikan pidato sambutan sampai 5 menit, bahkan cuma hanya beberapa menit saja. Nah, karena apa? Di dalam suatu acara itu kan acaranya banyak, jadi pidatonya memang hanya bersifat sambutan saja. Kemudian yang keempat adalah pidato peresmian. Untuk pidato peresmian di sini adalah pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Misalnya peresmian gedung. Nah, yang berhak untuk meresmikan gedung itu siapa? Berarti orang yang memiliki gedung tersebut. Kemudian yang kelima adalah pidato laporan. Pidato laporan di sini yakni pidato yang isinya adalah melaporkan suatu tugas atau kegiatan tertentu. Misalnya melaporkan suatu kegiatan yang sudah dilaksanakan. Itu dilaporkan pada pidato laporan. Kemudian yang terakhir adalah pidato pertanggungjawaban. Di sini adalah pidato yang berisi suatu laporan pertanggungjawaban. Misalnya pada laporan pertanggungjawaban akhir tahun pada suatu koperasi tertentu. Di situ ketuanya memberikan pidato pertanggungjawaban atas usaha atau koperasi yang sudah dijalankan selama 1 tahun ke belakang tersebut. Nah, itu tadi macam-macam pidato. Sekarang untuk sifat-sifat pidato, untuk yang pertama yaitu pidato impromptu atau spontan. Pidato impromptu atau spontan ini adalah pidato yang disampaikan secara spontan tanpa ada persiapan terlebih dahulu dari orang yang akan memberikan pidato. Jadi tanpa ada persiapan. Mungkin dia sudah terbiasa berpidato, jadi pidato itu sudah dianggap mudah. Jadi dia ditunjuk tanpa persiapan pun sudah mampu dan bisa menyampaikan pidato dengan baik. Kemudian yang kedua, pidato ekstemporan atau penjabaran kerangka. Pidato ekstemporan atau penjabaran kerangka di sini orang yang akan berpidato di situ sudah menyediakan kerangka pidato yang akan disampaikan. Jadi di situ tidak dituliskan semua teks pidato, tetapi hanya kerangkanya saja. Nah, nanti ketika mereka melakukan pidato, dia akan menjabarkan sendiri kerangka tersebut sesuai dengan imajinasinya. Jadi secara spontan menjabarkan kerangkanya. Kemudian yang ketiga adalah pidato naskah. Jadi pidato naskah di sini dia sudah mempersiapkan naskah pidatonya dari awal sehingga ketika pidato itu dilaksanakan dia hanya membaca naskah tersebut. Kemudian yang keempat, pidato menghafal atau tanpa teks. Menghafal berarti dia sudah mempersiapkan terlebih dahulu dengan cara menghafalkannya. Ketika dia berpidato di depan, dia sudah hafal. Jadi tanpa membawa teks, dia sudah bisa menghafal dan menyampaikan pidato itu dengan baik. Nah, sekarang untuk skema penulisan pidato. Skema penulisan pidato itu yang pertama adalah pembukaan dengan salam pembuka ataupun kalimat pembuka. Semisal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang pertama, saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat hidayah karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara peresmian gedung ini tanpa ada halangan suatu apapun. Yang terhormat kepada Bapak Direktur Perusahaan A, Bapak Mulyono,
Yang terhormat Ibu Sekretaris Ibu Nurwanti, yang terhormat rekan-rekan semuanya. Nah, itu misalnya contoh untuk pembukaan pidato. Kemudian yang kedua, pendahuluan yang sedikit menggambarkan isi. Jadi di sini boleh Anda sedikit menggambarkan untuk masuk ke isinya. Silahkan dijelaskan secara singkat boleh. Kemudian baru yang ketiga, masuk isi atau materi secara sistematis. Boleh Anda menyampaikan maksudnya, maksud dari pidato Anda itu untuk apa, kemudian tujuan, sasaran, rencana atau langkah-langkah, dan lain sebagainya. Silahkan untuk isi disesuaikan dengan pidato yang akan kalian sampaikan itu apa. Yang terakhir adalah penutup. Penutup itu nanti bisa Anda masukkan kesimpulan, bisa harapan boleh, pesan boleh, kemudian salam penutup atau yang lain-lainnya. Nah, itu tadi untuk skema penulisan pidato. Baik, untuk pembahasan pidato saya rasa saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.